Senyori senyores, Johnny my friend, welcome back to BN Spencer Rocky Channel. Kali ini kita akan membahas Honda Jazz. Nah, ini Honda Jazz GE8 last edition, dimana mobil ini kita tahu Honda Jazz sendiri itu sudah discontinue, dan ini adalah Honda Jazz GE8 edisi terakhir sebelum dia keluar GK5. Nah, jadi ini tahun 2013 edisi terakhir, dan kilometernya baru menyentuh 40.000. Dan mobil ini menyentuh rekor di Eurohouse karena dia baru di story 5 menit mobilnya udah langsung di DP orang. Jadi segitu fanatiknya orang itu dengan Honda Jazz, jadi pasti dapat mobil ini senang. Nah, kita akan bahas sebenarnya bukan modifikasi dari mobil ini, karena kan biasanya kita kalau ngebahas vlog di Eurohouse itu tentang modifikasi. Nah, kita akan ngebahas tentang worth it atau tidak membeli mobil ini. Kalau lu bertanya gue tentang worth it atau tidak, kalau lu dapat mobil yang seger dan dapat di harga yang cukup oke, worth it. Karena apa? Harga Honda Jazz satu relatif stabil. Yang kedua, Honda Jazz itu mobil yang digelindingin terus aja mobilnya masih oke. Dan memang kekurangan dari Honda adalah kaki-kaki. Iya, memang kaki-kaki Honda itu kita tahu dari zaman dulu itu kaki-kakinya lebih ringkih daripada biasanya. Cuman sensasi mobil Honda itu tidak bisa disamakan dengan brand Toyota yang memang notabene Toyota itu lebih merajai market di seluruh dunia. Tapi Honda sendiri mempunyai hati di setiap orang, makanya dia bilang the power of dreams. Dia punya slogan karena memang mobil ini tuh ya apa ya boleh dibilang ini mobil yang boleh dikatakan, nah ini gue bawa sendiri masih oke, adik gue bawa oke, anak yang baru belajar pun bawa mobil ini oke. Jadi boleh dikatakan ini lu nggak bisa compare dengan Brio, apalagi Brio itu kan barunya kurang lebih harganya mirip-mirip dengan secondnya ini. Jadi kalau lu tanya gue ambil Brio baru apa ambil ini second, then it's your choice man. Kalau lu demen beli mobil baru, lu takut worry free dan juga lu ngeri beli mobil bekas, ya lu beli baru. Tapi kalau lu pandai ngelihat atau minimal kalian bisa menggunakan jasa-jasa online yang bisa ngecek mobil, kalian pengen beli mobil bekas, then you go on with the Jazz. Oke, tapi kalau kalian mempunyai budget terbatas, gue saranin ambil Yaris tahun yang sama, karena memang Honda Jazz itu mempunyai harga yang rentan lebih tinggi dibandingkan Toyota Yaris. Jadi boleh dikatakan Toyota Yaris sendiri harga di market itu lebih murah, walaupun sebenarnya kelas mereka itu sama. Tapi kalau untuk stop and go di awal, memang tenaganya Yaris lebih wow, ya kan? Tapi Yaris tidak mempunyai yang namanya Triptonic di sini. Transmisinya kalau menurut gue ini lebih smooth dibandingkan Yaris. Nah, bedanya deh kalau di Yaris itu tidak ada Triptonic, tapi dia pengoperan gigi transmisinya ada PRND 32L. Kalau ini hanya ada PRND-S. Jadi ini cukup ada drive dan sport, gitu aja. Lalu dia udah dari track di sini. Cuman memang kalau kalian mengincar teknologi yang lebih maju, ya ini dia punya speedometer aja masih model warna oranye gini. Ya, emang sih agak ketinggalan ya. Tapi believe me man, Jazz itu ya, lu lihat depannya aja udah tahu ini mobil tuh, wah, modelnya tuh abadi John. Kita lihat bagian depannya yuk. Sebelum kita lihat ke bagian depan, kita lihat dulu nih kemulusan ininya. Om udah ambil detail belum tadi Om? Udah, mulus banget. Ininya masih diplastikin. Memang ini mobil baru tangan pertama dari baru, simpenan dari seorang ibu rumah tangga yang jarang banget pakai mobil ini dan sering buat hanya nganter anaknya sekolah. Nah, lalu waktu ini mobil dijual, emang udah lama nggak dipakai karena selama pandemi itu kan anaknya nggak sekolah online, jadi dipakai cuman buat di rumah aja John. Paling ke pasar atau kemana yang deket-deket. Stop and go-nya juga nggak banyak, jadi kilometernya baru 43.000, cukup oke ya. Kita hitung 2013 ke 2022 itu 9 tahun dibagi 43.000. Wow, dikit kan? Cuman goceng sebulan, mungkin setahun mungkin nggak nyampe. Yuk, jalan keluar yuk. Oke, salah satu keunggulan dari Honda Jazz adalah dia punya bagasi itu lebih landai dibandingkan Toyota Yaris. Jadi untuk segi volume muat bagasinya tuh lebih besar Honda Jazz dibandingkan si Toyota Yaris rivalnya. Nah, dia juga bisa di model reclining, tapi hanya 2 step. Jadi step yang satu dan step yang kedua. Nah, ini kita lihat, dan joknya juga sama terpisah
Sehingga kalau kita misalkan mau bawa barang lebih banyak daripada bagasinya, ini kita lihat, kita tutup, kita lipat, tuh. Dia jauh lebih lega daripada si Toyota Yaris. Cuman kalau kita lihat di bagian depan, nih kita lihat, Om masuk dari sebelah situ, Om. Joknya sendiri pun bisa dilipat seperti ini, ya kan? Jadi kalau kita mau bawa barang depan dan belakang yang dimensinya cukup besar, ini kita tinggal begini. Kalau ininya dilipat, dia otomatis kunci. Tuh. Oke, Honda Jazz boleh dibilang salah satu mobil city car yang bagasinya cukup lega. Jadi ini Om bisa tidur-tiduran di sini, Om. Kalau kalian berpikir bahwa Honda Jazz ini tidak layak dibeli, ya bukan tidak layak dibeli sih, sebenarnya susah sekali nyari Honda Jazz yang masih segar seperti ini, karena memang mobil ini itu kan sebenarnya diciptakan untuk mobil yang dipakai setiap hari, dan ini mobil enak. Jadi boleh dikatakan nyari yang kilometer segini yang legit pun susah. Udah gitu nyari yang masih segini seger pun susah. Nah, warna Jazz favorit itu biasanya white pearl seperti ini. Kita lihat putihnya itu tidak sama seperti putihnya Yaris. Dia itu putihnya putih mutiara, jadi dia ada sedikit sentuhan mutiara di bagian warnanya. Jadi ya cukup fancy ya kalau boleh dibilang. Terus di bagian velgnya juga Yaris kalah 1 inci dibandingkan Honda Jazz, karena dia bawaannya velg Jazz RS itu tipe ring 16, dan gue suka. Kalau lu beli Yaris TR di tahun yang sama, boleh dikatakan itu cukup body kitnya terlalu, gua nggak demen ya. Kalau Jazz kita beli yang RS nih, gue suka nih, mulai dari sininya. Dia jadi kalau misalkan Yaris itu kan tambahan add-on. Kalau dia memang udah jadi begini yang model RS, hanya saja di bagian side skirtnya itu penambahan. Di bagian depannya, nah di bagian ini juga ada tambahan sedikit, tapi ini tuh sinergi kalau menurut gue. Jadi bentuknya tuh memang nih kalau kita lihat dari depan, kalau bahasa kerennya di motor Mio tuh Mio Smile. Jadi ini Honda Jazz yang versi bumper smile nih, kalau kita lihat bagian ini smile. Terus di bagian lampunya, reflektor dalamnya ini warna black piano, membuat tampilannya itu lebih sporty dibandingkan yang versi sebelumnya. Di bagian lampu belakangnya juga kita lihat, woi Son, di bagian lampu belakangnya juga kita lihat, ini ada sedikit warnanya ke merah mudaan. Memang kalau yang sebelumnya ini 2012 itu dia warnanya merah dan putih di bagian sininya. Ini menandakan bahwa ini adalah GL8 yang terlahir terakhir di Indonesia. Dan Jazz sendiri sebenarnya populer di Jepang dengan nama Honda Fit. Cuman Honda Fit itu hanya masuk beberapa unit saja, karena memang Honda Fit itu dimasuki ke Indonesia melalui fitur importir umum. Oke John, kurang lebih seperti itu. Jadi tinggal kalian pikirin aja, kalian mau beli Honda Jazz atau Toyota Yaris atau mungkin LCGC dalam keadaan baru. It's up to your choice gitu kan. Kalau menurut gua, kalau kalian keluarga yang baru dan kalian ingin punya anak satu saja, ya cocok pakai ini John. Selain dari pajak, harga yang relatif stabil, dan juga spare partnya masih tergolong ramah di kantong, then go on with the Honda Jazz or Toyota Yaris. Oke, terima kasih semua yang sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Bye bye.